Baik teman-teman, untuk yang ingin mengakses modul Merdeka Belajar, teman-teman juga bisa mengakses langsung pada platform Merdeka Mengajar baik di PC maupun HP-nya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan pelatihan mandiri terkait dengan topik Merdeka Belajar. Pada topik ini, kita akan mempelajari sedikitnya 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Teman-teman, langsung saja saya mencoba akan menyampaikan bagaimana poin-poin penting yang ada dalam modul 1 terkait mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan yang ada dalam diri kita dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Kekuatan itu harus kita terus kembangkan dan kita gunakan untuk diri kita agar bisa mengajar dan mendidik murid-murid kita. Sedangkan kelemahan tentu saja kita harus terus meningkatkan, menutupi dengan upgrade skill, upgrade diri terkait pelatihan-pelatihan yang berusaha untuk meningkatkan skill kita. Kemudian yang kedua adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik harus benar-benar kenal betul karakteristik dan kebutuhan masing-masing murid. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, poin yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ya, kita sama-sama harus mendorong, harus mengarahkan murid-murid kita untuk bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batinnya. Kemudian poin yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan kemudian pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tahu ya, murid-murid kita sudah berada di zaman yang sekarang, berbeda dengan zaman kita yang ada pada zaman dulu. Tentu saja berbeda aktivitasnya, berbeda perkembangan teknologinya, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki peran penting, harus berperan penting terhadap perkembangan murid sesuai dengan zaman sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ya, kita samakan juga ketika kita mendidik anak-anak kita ibaratnya juga mendidik rakyat. Kita menjadi sebuah presiden, kita menjadi seorang menteri. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Nah, teman-teman, kita di zaman sekarang perkembangan teknologi, ya, perkembangan digital itu sangat pesat. Sebagai guru, kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut, baik juga perubahan yang ada dalam bidang teknologi tersebut maupun perubahan metode-metode pembelajaran, atau yang biasa kita kenal juga perubahan yang ada di zaman sekarang ini lebih cenderung ke metode digital tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ada di modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Di poin-poin modul 2 ini, yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Dan mendidik merupakan menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kita harus tanamkan bahwa mendidik adalah kodrat yang ada pada murid sehingga murid itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tadi. Kemudian pendidikan tidak hanya sekedar memberi pengetahuan, namun pendidikan mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batinnya juga. Dan untuk yang poin berikutnya adalah sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Kita sebagai guru harus memberi teladan di depan, kemudian di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam konsep tersebut,
seorang guru harus mampu memosisikan dirinya menjadi pamong atau teladan yang baik bagi para muridnya. Yang terakhir, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, termasuk guru, termasuk siswa. Untuk menjadi manusia merdeka harus dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya di modul yang ketiga adalah berkaitan dengan mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin-poin yang ada di dalam modul 3, yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kemudian yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kebutuhan murid zaman dahulu tentu berbeda dengan zaman sekarang, baik aktivitasnya, kemudian baik permainannya, sumber belajarnya. Kita harus benar-benar adaptif, dan perubahan itu tidak bisa kita cegah ya. Guru maka dari itu harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa, atau biasa dikenal dengan asas trikon: continue, convergent, dan konsentris. Continue artinya mengembangkan, yang dilakukan harus berkesinambungan. Pengembangannya berkesinambungan, kemudian dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya, convergent artinya pengembangan tersebut dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, ya, tidak hanya sumber belajarnya hanya dari kelas saja, hanya gurunya saja. Bahkan dari praktik-praktik pendidikan di luar negeri juga kita bisa jadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah tadi konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan yaitu menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya di modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di modul ini poin-poinnya, yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kemudian budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Dan yang ketiga, budi pekerti pada murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga lingkungan keluarga dan masyarakat, atau biasa kita kenal dengan Tripusat Pendidikan. Maka dari itu kita harus benar-benar melakukan komunikasi dengan wali murid ya, di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat. Komunikasi ini tidak sebatas pada pembelajaran saja. Kita harus mengomunikasikan pada wali murid, pada masyarakat untuk menyusun kurikulum ataupun pengembangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena Tripusat Pendidikan ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan dan ketercapaian target kurikulum yang sudah kita diskusi dan rembuk bersama Tripusat Pendidikan tersebut. Dan yang terakhir, kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh ya, dengan berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut ya, bukan menggantinya dengan coretan-coretan lain atau karakteristik lain yang hanya dimaui oleh guru saja, tapi guru menuntun tulisan yang ada agar lebih jelas, lebih terarah, dan tahu maksud dan arti dari tulisan yang sudah anak-anak buat. Yang terakhir, teman-teman, di modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul terakhir ini, kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna.
harus benar-benar kita pantau, kita dampingi terus sampai anak tersebut, sampai murid tersebut menemukan pemahaman yang benar-benar bermakna. Kemudian tanamkan pada diri kita sebagai guru bahwa perspektif kita sebagai guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Jangan paksakan perspektif murid agar sesuai, agar sama dengan perspektif kita. Kita harus pandai-pandai mengenal karakteristik dan perspektif murid tadi untuk menentukan model atau metode pembelajaran yang akan diberikan. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selanjutnya, saya mohon agar teman-teman setelah menyimak paparan ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, teman-teman, ada sedikit pertanyaan yang perlu teman-teman isi dan teman-teman bisa mengisi di form umpan balik s.id/feedback aksi nyata Merdeka Belajar.